Bab 687. Berbaik hatilah padanya. Albert membawa Dea untuk tinggal di rumah ayah dan ibu Kina. Setiap hari, setelah pulang kerja pasti ada seorang pria menyebalkan yang sengaja datang ke rumah keluarga Libra untuk meminta makanan dan hal yang lainnya. Malamnya, Vito pulang setelah makan malam, lalu ibu Kina datang ke kamar tempat Albert dan Dea menginap. Ibu Kina, Albert baru saja memandikan Dea, menyapanya sambil tersenyum tanpa bertanya ada apa. Ibu Kina juga berusaha sabar dan tidak langsung ke pokok pembicaraan. Setelah ngobrol sebentar dengan Dea, perlahan dia mulai bicara tentang topik yang mengarah ke Vito. Albert, apa yang kamu pikirkan tentang kamu dan tuan muda ketiga itu? Ibu Kina akhirnya mulai membahas topik yang akan dibicarakan malam ini. Albert menurunkan matanya, mengacak-acak rambut Dea yang sangat lembut dan halus lalu menjawab dengan lembut. Tidak apa yang perlu dipikirkan. Nak kamu. Melihat Albert membohongi dirinya sendiri, Ibu Kina merasa tidak berdaya dan mencoba memberitahunya dengan hati-hati. Kalau sebelumnya tuan muda ketiga bukanlah orang yang layak untuk berkomitmen seumur hidup. Tapi selama beberapa tahun terakhir ketika kamu hilang, dia telah benar-benar mengubah kebiasaan buruknya. Katanya orang yang bisa berubah adalah harga yang paling berharga. Ibu adalah orang yang berpengalaman dan bisa lihat kalau dia sangat suka kamu. Dea hampir berumur 4 tahun, kamu tidak akan menikah lagi dan membawa Dea, kan? Jika dia berani menikah lagi, mungkin pria itu akan membunuhnya, pikir Albert dalam hati. Aku tidak berpikir untuk menikah lagi dan membawa Dea. Katanya pelan. Aku tahu kamu marah padanya karena tidak memberitahumu apa yang terjadi pada Dea. Tapi ibu ingin tanya, berapa lama kamu mau marah padanya? Kamu pikir dia makan di rumah kami setiap malam karena makanan kami enak? Bukankah itu karena ada kamu dan Dea di sini? Setelah jeda, Ibu Kina terus berkata padanya, sekarang dia masih datang padamu dengan semangat. Tapi tidak peduli siapapun itu, jika setelah waktu yang cukup lama masih tidak mendapat respon apapun, mereka akan mundur dan tidak akan melakukannya lagi. Akhirnya kamu yang harus melakukannya untuk dirimu sendiri. Ibu Kina sudah melihat semua yang dilakukan Vito dan sudah berdiskusi dengan suaminya sebelum dia datang untuk membantu Vito. Dia tidak bisa menyembunyikan apa yang ada di pikirannya dan akan mengatakan apa saja yang dia pikirkan. Sangat mudah untuk melihat bahwa Dea sangat iri dengan keluarga Kina. Dea juga diam-diam bertanya pada dirinya sendiri, kapan ibunya akan tinggal bersamanya di kastil besar, mansion keluarga Okto, yang membuat hatinya sedih. Albert tidak langsung menjawab kata-kata Ibu Kina tapi berkata, Dea sudah sembuh, mungkin 2 hari ke depan aku akan membawanya ke kota Gungnir. Mendengar itu, Ibu Kina berasumsi bahwa Albert sudah mendengarkan kata-katanya. Kamu pasti tidak bisa jaga Dea sepanjang waktu karena kamu sedang syuting. Jadi kamu harus diskusi dengan tuan muda ketiga dan memintanya untuk cari pengasuh yang dapat diandalkan untuk menjaga Dea. Kata Ibu Kina sambil tersenyum. Ya, aku tahu. Albert hanya bisa menjawab seperti ini. Ibu Kina berkata lagi. Benar. Pria itu tidak apa-apa untuk menggantungnya sesekali. Tapi jika dia selalu digantung dan tidak direspon, itu hanya akan membuatnya lelah dan kemudian menyerah. Albert, Ibu Kina terdengar seperti sangat berpengalaman tentang hal ini ya. Apakah dia sedang mengajarinya cara untuk menjinakkan suami? Perkataannya terdengar luar biasa, tapi kenapa ada tatapan simpatik di mata ayah Kina? Uhuk, itu salah. Ibu Kina berdeham sedikit dan melanjutkan. Peristiwa yang terjadi di hidup kita ini seperti perjudian, contohnya saja tuan muda ketiga. Penampilannya sangat blak-blakan, kamu harus pikirkan itu. Kalau menurutmu dia bekas anak nakal, hal negatif juga sulit diubah, sifat asli juga sulit untuk diubah. Lagian, kalau ke depan dia berani menggertakmu, suruh Esra mematahkan kakinya. Suami Kina adalah kakak Vito, dia tidak akan memaafkannya karena berani menggertak Albert. Albert tidak tahu harus bilang apa, jadi hanya bisa setuju dan berkata, baiklah, aku akan memikirkan apa yang dikatakan Ibu Kina.
Ibu Kina melihat kalau Albert akhirnya memikirkannya dan dia mengobrol dengannya sebentar. Baru setelah dia mengantuk duduk di pangkuan Albert dan kepalanya terbentur beberapa kali. Akhirnya Ibu Kina mengucapkan selamat malam padanya dan bangkit untuk pergi. Albert mandi dan berbaring di tempat tidur sambil menatap wajah Dea yang tertidur dan memikirkan apa yang dikatakan Ibu Kina. Setelah memikirkannya selama tengah malam, akhirnya dia mulai tertidur. Keesokan harinya, Albert belum bangun sampai jam 10 pagi karena sampai tengah malam dia belum tertidur karena memikirkan sesuatu. Dia hanya makan sedikit, mulai memakai beberapa benda untuk menyamar dan membawa Dea keluar. Siang hari, Dedi. Begitu Vito keluar dari gedung KRC International, dia mendengar suara gadis kecil yang bisa membuat hati orang-orang tersentuh. Setelah melihat sekilas, Vito melihat Dea berlari ke arahnya, sementara Albert berdiri tidak terlalu jauh dan menatap dirinya. Rasa bahagia karena diberi kejutan seperti ini memenuhi hatinya, lalu Vito melangkah ke depan, menggendong Dea dan berjalan ke arah Albert. Kenapa tidak kasih tahu aku dulu kalau kamu bawa Dea ke sini? Sudah berapa lama kamu nunggu? Dia bertanya sambil tersenyum. Aku ajak Dea berbelanja tapi Dea merengek padaku untuk datang ke sini. Kebetulan kami sedang dalam perjalanan, jadi kami datang dan baru saja sampai beberapa menit yang lalu. Albert menghindari tatapannya yang bersemangat dan berpura-pura menjawab dengan tenang. Momi, nanti kita mau belanja. Dea sudah lama tidak belanja sama Momi dan Dedi. Gadis kecil itu mengedipkan matanya yang berbinar dan bertanya dengan gembira. Albert, apakah sopan kalau anaknya ini membuat ibunya malu seperti ini? Putrinya ini benar-benar putrinya, kan? Mau makan apa? Tanya Vito sambil tersenyum manis. Ternyata Albert secara khusus datang untuk mencari dirinya sendiri. Heh. Wanita memang makhluk bermuka dua dan sombong. Deanya ini sangat imut dan terlalu cantik. Terserah. Albert memelototi Dea, menjawab dengan santai. Dea sedikit bingung saat dipelototi oleh Momi. Dedi, kenapa Momi ngeliatin Dea dengan tatapan menakutkan? Momi Dea itu sangat lembut, mana mungkin dia bisa melihat Dea dengan tatapan yang menakutkan. Dea salah lihat tuh, kata Vito sambil tersenyum. Akhirnya Albert mau memaafkan dirinya, jadi sekarang dia tidak berani untuk mati dan mengacau. Albert mendengus pelan, menganggap sikapnya masih bisa dimaklumi. Dea yang imut itu menatap dadinya, dia terdiam dan berpikir selama beberapa detik setelah dengar apa yang dikatakan dadinya. Dia yang salah, Momi tidak melihatnya dengan tatapan yang menakutkan. Di restoran, Albert sedang makan dan berkata, sepertinya 2 atau 3 hari lagi aku akan kembali ke kota Gungnir dan membawa Dea bersamaku. Ibu Kina bilang aku tidak bisa selalu jaga Dea karena syuting dan memintamu cari pengasuh untuk Dea. Bukannya ada pengasuh di lokasi syuting? Vito berkata tanpa memikirkannya. Hah, Albert, kok dia tidak tahu? Vito berkata, itu Tama, dia kan sangat nganggur dan dia adalah bawahanmu. Dia akan cocok jadi pengasuh Dea. Kalau aku cari orang lain, aku akan merasa khawatir dan mungkin kamu juga akan khawatir. Albert merenung selama beberapa detik sebelum berkata, kamu adalah bosnya, kamu yang bertanggung jawab. Bab 688. Istri Presdir. Setelah makan siang, Dea mengantuk setelah berjalan dan berbelanja selama hampir 1 jam. Vito menatap Dea yang imut dan cantik, yang tidur di pundaknya. Tatapan kelembutan yang tak bisa disembunyikan muncul di matanya dan bilang pada Albert kalau Dea tertidur, jadi mari kita berbelanja di lain hari. Albert langsung setuju dan berencana untuk bawa Dea pulang, tapi Vito meminta Albert untuk pergi bersama Dea ke KRC International. Lalu mereka akan malam makan bersama di malam hari, berbelanja, menonton film atau yang lainnya. Pria ini bisa membuat orang yang marah jadi tidak marah lagi, bisa mengatakan hal yang berbeda. Akhirnya Albert tertarik olehnya dan Vito berhasil membawanya ke KRC International. Vito menggendong Dea yang tertidur sementara Albert mengikutinya dan melangkah ke lobi di lantai 1 KRC International.
Resepsionis segera menyambutnya dengan anggun dan sopan. Ya. Vito mengangguk dan dengan serius memperkenalkan Albert di sampingnya pada resepsionis, ini istri Presdir. 3 atau 4 resepsionis itu terkejut lalu berkata serempak, "Halo, Nyonya Presdir." Albert harus tersenyum tipis dan menganggukkan kepalanya. Sampai dia masuk lift pribadi Presdir, dia berkata dengan tidak senang. "Vito, kenapa omong kosong di depan resepsionis?" Dia bilang istri Presdir, lalu bagaimana dengan pernikahan tersembunyi itu? "Huha, semua lelaki memang pembohong. Aku kan Presdir KRC International dan kamu adalah istri Presdir." "Memangnya aku bilang omong kosong apa?" balasnya dengan ekspresi polos. "Kamu." Albert menahan emosinya. "Pernikahan tersembunyi. Kamu ingin aku jelasin padamu apa itu pernikahan tersembunyi?" Kenapa Albert tidak tahu kalau pria ini sangat terkenal sebelumnya? Tapi, meskipun pria ini sangat terkenal, dia selalu gagal untuk menarik perhatian istrinya. "Kamu tidak bisa menjalani pernikahan tersembunyi di masa depan dan seumur hidup. Jadi aku memberitahu mereka dulu kalau kamu adalah istri dari calon Presdir KRC International Group." Nada suaranya tenang dan matanya berbinar, dengan senyum yang tidak bisa ditahan. "Kamu bilang masa depan?" Albert bertanya dengan marah. Vito berdeham sedikit malu-malu. Jangan pedulikan detail kalimatnya. Setelah bicara, dia menundukkan kepalanya dan mencium pipi Albert. Tepat pada saat itu, pintu lift ding terbuka dan asisten Gisa yang berdiri di pintu lift dengan ekspresi terkejut. Albert tidak menyangka ada seseorang berdiri di pintu lift, pipinya tiba-tiba memerah dan berkata pelan. "Aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu nanti." Dia dengan cepat berjalan keluar dari lift. "Hei, orang ini buta kok. Dia tidak lihat apapun, percayalah padaku Albert." Vito yang menggendong putrinya langsung mengikuti Albert dan membujuknya. Asisten Gisa, yang berdiri di pintu lift bingung. Dia kan tidak buta dan dia melihat semuanya kalau Presdir mencium pipi Nona Liam. Albert hanya berkata saja dan tidak benar-benar akan menyelesaikan masalah ini dengan Vito. By the way, setelah mengenal Vito begitu lama, sepertinya ini adalah pertama kali dia masuk ke kantor Presdirnya. Dekorasinya bernuansa sejuk dengan gaya modern yang sangat stylish juga elegan. Jendela besar yang bisa membuatnya menatap ke langit-langit, cahaya keemasan matahari di sore hari masuk melalui jendela dan cahaya di seluruh ruangan jadi sangat terang. Setiap desainnya sangat bagus dan mewah, hanya dia menemukan bahwa di bawah meja bundar kecil atau sofa ada boneka berwarna pink yang cantik. Vito memperhatikan tatapan Albert dan tatapannya yang sedikit terpaku pada mainan Dea itu. Dia menjelaskan, mainan itu milik Dea. Beberapa waktu lalu saat kamu pergi ke Amerika, aku bawa Dea ke tempat kerja. Setiap kali Vito lelah bekerja dan berhenti untuk beristirahat, dia akan melihat mainan itu dan mengingat adegan saat Dea bermain di kantornya. Dan mengingat Dea, membuat hatinya merasa senang dan lelahnya sangat berkurang. "Oh," Albert jawab sambil tersenyum dan tidak bicara lagi. "Oh, ya, kamu bisa tidur siang dengan Dea." Setelah bicara, Vito berjalan ke ruang pribadinya dengan Dea yang ada di pelukannya. Dia meletakkan Dea di tempat tidur, menutupinya dengan selimut lalu berbalik dan memeluk Albert. "Apa yang kamu lakukan?" Albert kaget, jantungnya berdetak lebih cepat dan meronta. "Hanya ingin memelukmu." Vito menyadari Albert sedikit tersipu. "Aku tidak menyangka kamu bawa Dea kepadaku hari ini, aku kira kamu masih marah padaku untuk sementara waktu." Entah kenapa Albert merasa sedikit sedih ketika dia dengar apa yang Vito katakan dan perlahan tangan di dadanya meraih kemeja Vito. Tapi faktanya, posisi tubuhnya sudah sangat dekat satu sama lain. Jika Vito adalah pria lain, mungkin dia sudah merasa direndahkan dan sudah lama menyerah. "Memangnya aku orang yang bisa marah begitu lama?" "Tidak kok, kamu lembut, cantik dengan temperamen yang baik, tidak pemarah sama sekali," kata Vito sambil tersenyum. Albert jengkel mendengar kata-katanya. Lembut, cantik dan tidak pemarah. Lembut, tidak tuh. Cantik.
Ya ini bisa sih. Temperamen yang baik. Maka kita bisa menyebut pria ini tidak waras. Kamu bisa lepaskan aku sekarang, aku mau tidur dengan Dea. Dea menepuk dada. Nanti. Setelah mengatakan itu, Vito menundukkan kepalanya dan mencium bibir Albert. Jangan ada Dea. Dia memperingatkannya sambil memalingkan wajah untuk Vito. Menghindari ciumannya. Dea kan kalau tidur kayak babi dan tidak mau bangun. Vito tidak lagi memberi Albert kesempatan untuk melarikan diri. Dia sangat merindukannya. Sejak penculikan Dea, dia tidak memeluk atau menciumnya sama sekali selama berhari-hari. Entah itu tubuh atau hatinya, sangat merindukan Albert hingga berpikir kalau dia sakit. Akhirnya, setelah Vito tidak melepaskannya dan mencium Albert sampai dia lemas di pelukannya dan hampir pingsan karena kurang oksigen, Vito pun melepaskannya. Dia menarik wanita yang sedikit bingung dan meletakkannya di tempat tidur, menutupinya dengan selimut lalu mencium dahinya sebelum berbalik dan meninggalkan ruang pribadi. Sore harinya, Vito menyerahkan dokumen yang sudah ditandatangani ke asisten Gisa, tiba-tiba berpura-pura marah. Publisitas KRC Internasional kita telah turun drastis. Aku memperkenalkan ke resepsionis pada siang bahwa Albert adalah istri Presdir. Gisa, tolong katakan ini kan sudah hampir jam 4 sore, kenapa berita ini belum menyebar ke seluruh gedung? Asisten Gisa. Dia ingat sebelumnya, saat Presdir pertama kali membawa Dea ke tempat kerja dan sebagian besar karyawan KRC Internasional bergosip. Akhirnya Presdir bilang bahwa karena Nona Dea baru pertama kali bertemu semua orang. Bukannya mereka semua harus memberi amplop. Berapa banyak amplop yang diberikan itu menunjukkan seberapa mereka menghormati Presdirnya. Bergosip soal Presdir sangat mahal. Dari situ tidak ada yang berani membicarakan gosip soal Presdir. Jadi, bahkan saat hari ini Presdir membawa Nona Liam ke tempat kerja tidak banyak yang berani membahasnya secara pribadi. Lagi pula, mereka tidak ingin kehilangan uang mereka lagi. Ini membuktikan bahwa karyawan KRC Internasional memiliki sikap yang baik, sehingga tidak ada yang membahas gosip tentang atasan mereka secara pribadi. Asisten Gisa menjawab bertentangan dengan keinginan Vito. Bahkan kamu tidak tahu calon istri Presdir, sayang sekali. Kata Vito sedikit tidak senang.